hormati keluarga besar Dzurriyyah Mbah Zain sedanten saking dzurriyyah maron ingkang kula hormati wonten Gus Rafiq, wonten sedanten wonten keluarga besar niki spesial niki mboten saged dikiasno karena niki bahasa Indonesia campur Jawa karena sing nyuwun niku ning Is putrine Mbak Anwar dados kados teror ngoten kedah nurut. Nggih pancen ngundang kula nu kedah radi-radi meksa nek mboten saged. Tapi hukumnya meksa tetap haram. Kula didhawuhi Gus Rafiq niki acara khataman Quran Pondok Putri kalian khataman Alfiyah Pondok Putra. Kadosnya beliau sopan kalian kula gak ada kepentingan, tapi aja tes Gus. Nak dites kita siap nih si dites nih. Oh ora wani lah. Nak mboten wani sing bener kados alumni tak pikir nggih mboten wani. Sekolah pertama cerita Alfiyah sekaligus sepaket. Dulu Alfiyah itu dikarang orang yang sebetulnya tidak Arab. Imam Muhammad bin Abdillah bin Malik namanya itu. Ibnu Malik itu tiang Spanyol. Beliau tidak ngerti Arab Fusha, juga gak ngerti Arab Amiyah. Imam Sibawayh itu orang Persia, sekarang Iran. Imam Ghazali itu juga Iran, juga Persia. Mbah Maimun itu guru kula sering cerita, beliau murid Mbah Karim, kakak angkatanipun Kiai Anwar Mansur. Allah itu kepengen ngetokno nak Islam ora kaya wong Arab. Jadi Allah ingin memperlihatkan nak Islam itu tidak hanya milik orang napa? Arab. Justru itu Allah bikin mujtahid itu rata-rata itu non Arabi. Abu Hanifah itu orang Irak itu muwalladin. Imam Sibawayh itu orang Persia. Imam Qurtubi yang ngarang tafsir Qurtubi yang terkenal itu juga orang Spanyol. Karena Allah ingin mengingatkan ulang Nabi tiang Arab ini Arab turunan. Mergi mbah-mbahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tiang Aryaniul asli. Nggih Nabi Ibrahim tiang putih Aryani. Mulane kathah tokoh-tokoh teng Jawa niku jenenge Arya Penangsang. Arya iku margane Nabi sinten? Ibrahim. Mulane dawuh ulama-ulama untuk menunjukkan bahwa Islam itu milik semuanya. Nabi uga ada mbah-mbah asmane Ibrahim. Ibrahim Aryaniul asli, tiang Musol. Musol niku daerah Irak. Kemudian pindah teng Palestina. Nabi Ibrahim garwa kalian Siti Hajar niku tiang Mesir. Kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku disusui kalian Imro'atun Badawiyah. Asmane Halimah napa As-Sa'diyah. Jadi pada diri Nabi ana unsur wong desa sing lugu. Nggih niku ummuhu al-murdiah. Nggih niku asmane sinten Halimah As-Sa'diyah. Wonten darah Aryaniul asli, nggih niku Nabi Ibrahim. Wonten darah Mesir, nggih niku Siti sinten Hajar. Mulane wong alim alamah kuwatah sing jebolan Al-Azhar. Nggih kathah sing tiyang Irak. Kathah sing termasuk samangke tiyang Indonesia. Terus jenengan sing khatam Quran, khatam Alfiyah sing bangga justru berkahnya dikarang orang yang tidak Arab ini nunjukno bener-bener agama Islam rahmatal lil alamin, boten lil arabiyin. Nah kula suwun alumni te santri sing irunge pesek-pesek sing rapati di dhuwit tunjukno meskipun nggak punya uang tapi punya Alfiyah. Maksudnya sing paham tapi boten saya boten. Mau pun tenang mawon boten ngarah kula tes. Mergo ngetes jenengan rugi. Nak ra iso kiyaine isin. Nak iso iku dianggap paketan. Dianggap dil-dilan ning. Dianggap kados riliteso ngoten niku. Kula tak cerita sithik kenapa Alfiyah itu menjadi berkah. Alfiyah itu dikarang orang setelah matang. Gerian tidak sehebat itu.
gurunya Alfiyah itu ahli qiraah sab'ah, namanya Imam Sakhawi, di antara gurunya asmane Imam Sakhawi. Sehingga Alfiyah ketika berbeda dengan jumhur itu mesti berdalil wajah-wajah yang ditetapkan di al-qiraah, qiraah sab'ah maksudnya. Misalnya niki contoh karena ini acara Alfiyah sekaligus ini satu paket ya. Nadhoman Sorof sing dikarang Mbah Maksum Ali Kuwaron. Mbah Maksum Ali niku mantunipun Mbah Hasyim. Niku damel al-amsilah at-tasrifiyah. Riyen Bali Maksum Jogja, nggih keluarga kula saking Lasem. Niku nggih ngarang Sorof. Niki penting kula aturaken, Sorof ini sudah satu partai. Karena tidak mewakili kaidah yang seluruhnya ada di Alfiyah. Misalnya madda ya muddu maddan, beliau milih mudda lata mudda. Harusnya secara kaidah tetap mudda lata mudda, terus diulang dua kali umdud lata muddu. Karena aturannya memang jasmin wasib hil jasmi takhirun kufi. Napa jasmin wasib hil jasmi takhirun kufi. Sehingga di Quran itu ada mayyar tadda minkum pakai idgham, juga ada wa mayyar tadid pakai fakul idgham. Jadi boleh memilih. Sehingga kita terbiasa dengan lughat-lughatul Quran yang memang banyak pilihan. Ada yang fakul idgham kayak wastafziz, ada yang lafadz yang sama diidghamkan kayak wama yusyaqillah dan seterusnya. Nah Alfiyah itu dikarang orang yang menekuni qiraah sab'ah. Ini asmanipun Imam Sakhawi. Sehingga beliau ketika damel kaidah wa audu khafidin lada atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila wa laysa indi laziman isqat ata fin nasri wan nazmi sahihi musbata. Imam Hamzah itu ahadul qurra as-sab'ah, asmane Hamzah. Niku nak maca niku wattaquwahalladzi tasaaluna bihi wal arhami. Terus wal arhami diatafkan ke bihi. Artinya apa? Domir sing majrur tapi boten audul khafid, boten bihi wabil arham tapi bihi wal arham. Sehingga menurut Alfiyah boleh orang mengatakan marortu bika wabi zaidin, juga boleh marortu bika wa zaidin, atau marortu bihi wabi zaidin tentu boleh, juga boleh marortu bihi wa zaidin. Kayak qiraahnya Imam Hamzah wattaquwahalladzi tasaaluna bihi wal arhami, bukan wal arhama tapi napa wal arhami. Jadi wal arhami atfun ning gone dhamir hi yang majrur bi harfil jarri tanpa mengulang huruf napa jar. Iku jenenge wa'udu khafidin lada atfin ala dhamir khafdin laziman qad ju'ila walisa inti laziman. Menurut saya tidak lazim, tidak harus, karena ada qiraah sab'ah yang baca wal arhami atfan ala bihi yang majrur dhamir yang majrur bi harfil jarri min ghairi i'adatil khafid, tanpa mengulang huruf napa jar. Akhiripun meskipun kita ini punya al-amsilah atau sirfiyah yang luar biasa, gadah sorofipun Bali Maksum kathah lah, tapi di fi'il amar atau mudhari' yang madzum itu tetap kita punya pilihan dua, lam yamudda atau lam yamdud. Karena itu disebut jasmin wa syibhil jasmi takhirun kufi. Makanya min balaghatil Quran itu semua lughat fasihah yang digunakan orang Arab niku mesti teng Quran wonten. Kados sing diceritakno Alfiyah guys, wa fuqahai sumudhumun fi sakan, terus ada riwayat yang bersifat nakal. Wa qarna fikrirna wa qarna wakirna fikrirna wa qarna nukila. Terus normalnya itu kan qarra yakirru, nggih, qarra yakirru. Terus ketika fakul idgham yakrirna, nanti fi'il amarnya ikrir, terus mengalami proses idgham itu, terus roknya hilang satu. Nah rok yang hilang ini harokatnya dikasihkan depannya, makanya ditulis apa kirna tapi wakai fi'il amar untuk jamak niswah. Imam Asim baca korna wa korna fi buyutikunna. Maksud kula niki dirungokno nggih kangge sing tesih belajar.
Jangan karena bentuknya korna kemudian Anda mengira dari jamak niswah yang fi'il madhi, misalnya korot, korota, korna, boten. Korna di surat itu, di ayat itu adalah fi'il amar khitabun li azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gini ku kan khitab wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholat wa atina zakat. Intinya monggo berkahnya alfiyah ini orang bisa mengurai lafat-lafat yang coro dohir itu membingungkan. Terus contoh malih, guys, contoh malih penggunaan dua tak di depan. Kalau sampean pertama ngaji itu kan bingung, tanazzalul malaikatu warruh. Dikatakan fi'il madhi tidak maftuhul akhir, dikatakan fi'il mudhari enggak ada wazannya. Kok ujuk-ujuk tanazzalu. Berkahnya alfiyah itu bisa diurai. Wa ma bita ini betudi qad yuktasar fihi alatta kata bayanul ibar. Jadi artinya itu tatanazzalul malaikatu, berhubung ada dua tak terus kena kaidah boleh dibuang satu menjadi apa? Tanazzalul malaikatu. Dan hebatnya Quran kalau ada dua lughat yang sama-sama fasihah itu mesti dipakai dua-duanya. Di juz 24 itu innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu, pakai orisinil dua taknya masih. Tapi di surat Al-Qadr tanazzalul malaikatu warruh. Sehingga para peneliti Quran niku ngerti betul betapa Quran ini fi ghayatil fasahah karena semua istimalul arabi itu dipakai. Nah kita wow balik malih jenengan kan tiang Indonesia lah, wong Jawa. Untuk menunjukkan bahwa Quran itu milik semuanya, orang yang tidak Arab, kados Imam Nawawi, kados Imam Qurtubi itu orang Spanyol, itu banyak yang menjadi mufassir besar karena berkahnya Quran pakai al-lughatul fusha. Dan kemudian para pembuat grammar Arabic grammar ini semuanya pakai al-lughatul fusha, sehingga terus Quran itu bisa. Ini kalau ngaji serius, pokoknya jenengan ngundang kula bener tapi pisan kok. Nak kedua pun radi haram. Artinya bener ngeten. Saya termasuk orang yang neliti Quran nggih tenanan, neliti alfiyah nggih tenanan. Maksudnya nggih tenanan profesional, mboten krana kepengen diundang mboten. Pokoke nak sampean kepengen alim niku mpun nyanyi kula mawon. Itu ukuran paling gampang itu. Misalnya begini. Ghaza yaghzu. Kan kalau kena amar kan kena nafi kan lam aghzu. Ya, lam aghzu. Lafat yang sama kalau itu ada secara bacaan tapi tidak. Misalnya Sayyidah Maryam ngendikan anna yakunu li hulam walam yamsasni bashar walam aku baghia. Napa walam aku? Zahirnya itu kan yang pola seperti itu adalah apa? Nakis wawi yang kena huruf napa? Nafi. Yahzu jadi apa? Lam yahzu. Kalau pakai mutakalim berarti apa? Lam ahzu. Tapi di kasus walam aku itu enggak. Alfiyah dengan gampang, dengan gamblang ngendikan wamin mudhari indikana munjazim tuhdhafu nunun wa wa khatfumal tuzim. Jadi potensi seperti itu tuh enggak mesti khatfu harfil illah, ternyata ada potensi yang besar yaitu dari kana yakunu yang madzum itu boleh nonnya apa? Hilang ya. Yakunu yang madzum itu boleh nonnya apa? Hilang, sehingga walam akun baghia menjadi apa? Walam aku baghia. Itu mirip juga di surat yang sama di Maryam fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatin seterusnya awala yadkurul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a. Artinya apa? Berkahnya alfiyah orang nggak mesti mengira oh ini nakis wawi makanya huruf ilatnya dibuang karena ada jazim, enggak. Berkahnya alfiyah orang ngerti ini jangan-jangan dari lafat yakun apa? Dari lafat apa? Yakun terus masuk kaidah wa min mudhari indikana munjazim tuhdhafu nunun wa huwa khatfumal tuzim. Itu yang menjadikan tiang Indonesia sekali nekuni tafsir yo alim tenan. Artinya orang yang alim di Indonesia kados mas saya Sarang Lirboyo itu teng putih-putih nggih ngalim. Mun sampean ora usah kuwatir ati. Wae sampean misalnya alim teng Indonesia, teng Mesir nggih tetep alim. Lawa malih teng Ethiopia tetep alim.
teng Somalia gitu tetap alim, teng Rwanda nopo malih asal alim betul ya di Indonesia. Saya Nawawi ini udah tiang Banten, saya Nawawi Al-Jawi, saya Mahfud malah tiang, saya Mbak Eksan Jampes ini tiang Kediri Jampes. Ini kok sekali ngarang itu sudah ada kelihatan nak tiang Jawa, nopo tiang Maron, buatan kelihatan sama sekali, nanti tiang Maron buatan. Karena fasohahnya itu. Kalau nu nak maca karangane Syekh Mahfud Atar Masi napa Atur Musi. Itu nggih mirip kados maca kitab I'anatut Thalibin. Mbah Hasyim ketika ngarang Al-Jasus fi Tahrimin Nakus, Mbah Hasyim itu muridnya Syekh Mahfud. Niku nggih terus kaya ora maca karangane wong Tebu Ireng, kaya maca karangane wong Arab. Karena apa? Allah ingin membuktikan kalau Quran itu Islam semuanya itu rahmatal lil alamin. Kulo niku baca kitab banyak dari karangan orang-orang non Arab. Kados karanganipun Imam Sibawe, imam-imam sing lahir tenggene Spanyol. Makanya wonten klub terkenal itu jenenge El Barca, tulisannya nggih Al Barokah niku. Wong riyen jajane Islam niku. Banyak tulisan di Spanyol itu Arab nih. Istana Alhambra yang ditulis Alhambra niku tulisannya Alhamra, Istana Merah. Qurtubi Cordova niku Imam Malik itu Muhammad bin Malik niku Al-Qurtubi. Sing ngarang tafsir sing terkenal niku nggih Imam Qurtubi. Niku orang-orang non Arab sekali ngarang kitab niku fusha itu persis kalian wong Arab sing fusha. Kados wau sing kula critakaken. Terus kula cerita beberapa, maka ini kan khatam Quran kalian Alfiyah. Dulu Nabi itu pernah punya tamu. Tamunya itu menawa rapati ngaji huruf ibdal. Akhruful ibdali hadak tumutia itu. Di Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Karena dalam Arab sebagian itu Nabi itu orang yang diceritain Allah untuk menceritakan hukum Allah ke manusia. Jadi Nabi itu man nabba'ahu Allah, orang yang diceritain Allah untuk cerita hukum-hukumnya Allah pada manusia. Sebab itu di semua bentuk fiilnya itu masih pakai mahmuslam. Misalnya Nabi ibadi anni anal ghafur, pakai nabi. Amma yatasaalun anin nabail azim. Nabi Adam ketika konflik dengan malaikat, Allah ngetes malaikat ambiuni bi asma'i haula, masih pakai mahmuslam. Tapi setelah menjadi isim fa'il atau isim maf'ul, nabiun itu menjadi nabiyun, ditakfif hamzah menjadi apa? Ya. Nabiun menjadi apa? Nabiyun. Sehingga jangan kira nabiyun itu nakis ya'i, bukan. Dia adalah hamzah yang ditakfif menjadi ya. Sebab itu nanti kalau sampean ngaji sab'ah itu ya aja baca qad aflahal mu'minun. Sebagian baca apa? Qad aflahal mu'minun. Allahu yastahzi'u. Sebagian baca apa? Allahu yastahzi. Karena apa? Pola-pola hamzah menjadi ya kalau ba'dal kasrah, menjadi wawu kalau ba'dal dhammah, menjadi alif ketika ba'dal fathah, itu pola yang dipahami betul oleh Ibnu Malik. Makanya kadang orang tidak apa? Adimus syani. Orang bilang qad aflahal mu'minun, bukan mu'minun. Nah, sorof tadi balik lagi teng sorof. Sorofnya Mbah Mak Somali Jombang itu, Kuwaron Jombang itu ikut partai yang acak. Niki boten kritik, boten niki cerita ilmu. Mbah Mak Somali nggih seneng. Misalnya ya, amanah coba sampean, amanah yu'minu imanan. Itu kan gak fair. Amanah diiklal, amanah asluhu amanah ala wasni af'ala. Istamat hamzatani soe faudilat asaniyah alifan fasoro amanah. Yu'minu gak diiklal. Imanan diiklal lagi. Lah kok aneh, madi diiklal, mudhari tidak, masdar diiklal lagi. Maka sebagian kiroah ya sudah, kalau diiklal semua. Berarti apa? Amanah yuminu imanan. Sebab itu ketika kita ngaji sab'ah ada hamzah menjadi wawu ya terus biasa wae.
Ya mau balik malih teng Alfiyah. Alfiyah menyediakan itu semua. Terus cerita malih, dulu sahabat itu kan banyak yang orang-orang Arab, orang-orang pedalaman yang hanya tahu satu bahasa. Niku ketika Nabi ngendikan membaca Al-Quran maksudnya pun, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sahabat mboten nate ngaji Alfiyah, mboten nate mondok teng Maron, mboten nate. Napa malih untuk ijazah mboten nate. Itu sahabat itu bisik-bisik. Adalan amdalan. Itu tadi baca dal apa dal? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sahabat itu ingat betul. Itu dal. Nabi tadi jelas. Nabi itu kan fasih. Itu dal. Fahal mim muddakir. Akhirnya sahabat diskusi. Loh itu maknanya ingat kok pakai dal. Yang maknanya ingat itu dal. Ya saya ulang lagi. Quran ini saya mudahkan untuk diingat. Apa kamu ingat? Makanya gak usah dites. Nanti kalau ternyata nggak ingat kan repot. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Adalan amdalan. Semuanya jawab dal. Sahabat bingung kan. Kalau dal yang maknanya ingat tuh dal, bukan apa? Dal. Semenjak itu terus para ahli nahwu ngerti zakaro bidzal. Adot wazan ifta'ala menjadi apa? Ittakaro, apa? Ittakaro. Terus kena iklal to tafti'alin rudda isramud bagi fidana wasdat wadari dalan bagi. Kemudian terus ngerti zakaro menjadi apa? Ittakaro dulu pakai ta ifta'ala. Kemudian kena kaidah harus diganti apa? Dal. Berarti taknya ifta'ala diganti dal. Kemudian ada dal ketemu dal, dalnya yang diidhofkan ke dal, akhirnya menjadi apa? Iddakar. Dan itu Quran pakai itu. Ada yang bentuk isim fa'il kayak fa'al mim muddakir, ada yang bentuknya fi'il madhi kayak di cerita Nabi Yusuf, waddakaro ba'da ummatin, apa? Waddakaro ba'da ummatin. Kayak apa? Jadi niki nak alumni sing tahun niki ora pinter kebangetan. Karena ning pokoknya keluarganya Gus Rafiq ini nyewa narasumber profesional, maksudnya ya iso nyontokno Quran, nyontokno Alfiyah. Kadang-kadang guru madrasah yo kacau belajar nahwu men Zaidun kok imun, sehingga bareng muridnya mulai yo goblok tenan, maca tafsir Jalalain zaman ngaji mau Zaidun kok imun, ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Ini kalau cerita wonten Gus Adib, kalau di Sarang katanya peristiwa ini di Lirboyo, kalau Lirboyo cerita katanya peristiwa ini di Sarang, butuhnya itu nggak bisa dibuktikan, butuhnya nggak bisa apa? Ada anak Jakarta, kata cerita di Sarang ini di Lirboyo, kata Lirboyo katanya di Sarang, nah yang bener yang mana? Kayaknya sama-sama nggak bener. Ada anak Betawi ngaji, ya saya beri contoh di Lirboyo saja, atau di Maron ya nggak apa-apa. Kan pondok-pondok itu kan santri diajari berakhlak karimah, ciri utama akhlak karimah paling nggak pelengahan lah gitu. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Marartu bi Zaidin, saya lewat ketemu Zaid. Muridnya tuh pelengahan terus. Zaid itu siapa sih kok sepopuler itu? Sampai guru saya nyebut terus, pelengahan terus. Dilihat pintu nggak ada Zaid, dilihat Ja'a Zaidun ya ada datang-datang. Gurunya marah. Oh ya kamu kok pelengahan, nggak sopan, diajarin pelengahan. Jawabnya murid, habis bapak bohong, katanya Zaid datang nggak datang-datang. Habis bapak bohong karena bilang Zaid datang nggak datang. Nah ini menurut saya pengajaran seperti itu memang nggak efektif, karena ketika diuji di Quran itu memang sering nggak ada. Maksud saya, kalau anda jadi guru yang baik, ketika ada jasmin wasyib hil jasmi takhirun kufi, contohkan di Quran itu ada wa mayartadid berarti fakul idgham, ada mayartada berarti ojo kok contohnya bisa mudah bisa ubdud, bisa firro bisa ifrir, bareng maca Jalalain gak ono kembarane kan bingung. Lho sampean bejo lho, maksudnya sampean bejo lho, malam ini bejo tak contohna Alfiyah nganggo Quran itu tidak semua orang bisa, butuh wong profesional yang sakit itu profesional. Wah kalau pesan guru-guru Maron lah ya kadah rada-rada wajib tobat lah. Piye-piye itu nahwu dipelajari itu untuk Quran, bukan untuk Ja'a Zaidun ra'aitu napa Zaidan marartu napa.
Nanti terus ketika diaplikasikan di Quran ku piye ngamen contohnya Zaid di Quran ada kata Zaid mau sitok tok falamma qadha Zaidun minha wataron itu tok. Itu saja bukan Zaidun yang dorop tuh Zaidan. Bisa murtad kalau kamu mukul Zaid itu karena ini Zaid bin Harisah ini sahabat top ini. Niki mboten gojlok Gus Rafiq mboten. Niki ngamuk lah supaya kula niku kan sering diskusi tafsir pakar-pakar tafsir nasional. Termasuk kalian Pak Kures, kula niku kadang merindukan sing kangkang ini sing hafal Quran, mbok hafal wisuda, mbok hafal tenan pokoke berhubung suudzon haram mesti tak yakini hafal. Tak baleni ya, berhubung suudzon haram kula yakin sama hafal Quran. Tapi hanya berdasar karena suudzon itu haram. Kalau berdasar faktual ya tak tes nawani nak kiai ini ikhlas tak tes, tapi aku yakin kiai ini ra ikhlas. Karena mempermalukan orang di depan umum ya haram juga. Maka berbahagialah teman-teman yang khatam suudzon yang haram, mempermalukan haram. Wis aman Kang, tenang mawon Kang. Saya itu punya teman alumninya Bapak, pas tahlil baca kulhu terus tak tanya, nggak boleh kamu baca kulhu. Kenapa? Kamu dulu sebentar sama Bapak itu hanya juz 8, sementara kulhu juz 30. Nggak boleh orang yang juz 8 sok-sokan baca juz 30. Akhirnya dia kalau tahlil nggak pernah baca kulhu. Karena itu juz 30. Saya ulang lagi ya. Andaikan orang-orang Indonesia kayak Pondok Lirboyo, pondok banyak lah termasuk pondok, banyak pondok-pondok besar. Kalau saya nyontohkan tentu Pondok Sarang, Pondok Maron, mengaplikasikan Alfiyah diaplikasikan dengan Quran. Mumpun nanti pun pinter banget. Kalau sampean bisa gitu neng Mesir ya tetap alim, apalagi di Ethiopia tadi di Rwanda tetap alim. Karena Alfiyah itu cukup ketika nganalisis tadi jazmin wasib bil jazmi takhirun kufi di Quran itu ada mayyar tadda, ada wa mayyar tadid, ada mayyusyakik fakil idgham, ada mayyusyaki. Tapi guru-gurunya itu menyontokno boleh umdud, boleh mudda, boleh ifrir, boleh firro. Saya dulu itu wis janggal iki. Karena gurunya rapal Quran. Apa ngapal piye wis mikir ekonomi bojone cerewet. Tapi kula pesen nah, sudahlah generasi ini mpun lah pokoknya mulai piye gak iso terangno. Nah, termasuk tadi ketika Anda ngaji akhruful ibdal itu kelihatan walam yakullahu kufuwan ahad. Meskipun diakhiri wawu ini bukan nakis wawi, bukan, ini takhfif yang maknanya seimbang itu kafa ayak fa'u kuf'an bil hamzi. Maka sebagian qiraah rata-rata qurra sab'ah itu bacanya walam yakullahu kufu'an masih pakai hamzah karena ini maknanya mukafaah, kafaah. Yang baca kufuan diganti wawu, hamzah diganti wawu itu minoritas, termasuk qiraah kita Imam Asim. Imam Asim itu memang agak unik orangnya itu. Dia itu kalau di fi'il, lho kula sing neliti sampean rasa protes. Gus Pak kok gak sopan? Kamu lebih gak sopan nyalakan saya ini. Imam Asim itu kalau di fi'il itu selalu masih sama, di isim fa'il masih sama. Allahu yastazi'u masih pakai hamzah. Tapi ketika huzuan beliau baca apa? Huzuan pakai wawu, ibdalul hamzati wawan. Tapi di isim fa'il kembali hamzah. Nabi ya ayuhan nabiyu. Tapi di fi'il nabi pakai hamzah. Itu sirinya kenapa Imam Nafi' sebagai qori'un madaniyun bacanya apa? Ya ayuhan nabiyu wan nabiin. Sama cek ning kira asap Imam Nafi' bacanya apa? Ya ayuhan nabiyu. He wong sing tukang nyeritakno hukume Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Asim memang unik. Berkahnya beliau baca nabi ibadi, maka kita ngerti kalau nabi itu orang yang menceritakan hukumnya Allah. Coba dari awal kalau Imam Asim baca nabi malah kamu bingung, dicari di munjid non ba'ya sampai mati hidup lagi gak ketemu. Karena itu bukan dari apa? Dari nakis ya'i, bukan, itu proses takhfif. Apa proses takhfif? Terus kalau suwon supaya menjadi kebanggaan kita, kalau yakin hakun, yakin ainul yakin. Riyen nggih kula ngerti langsung kan. Sama ngerti toh Gus Koyum tuh. Kula nak manggil Lek Koyum. Itu ya nggak pernah kemana-mana. Karena serius ngaji sama abahnya ya alim.
Gus Zofur ketika putra Mbah Mun di Al Azhar itu tahun pertama sudah the best karena yang bawa ilmu dari Indonesia. Gus Najih dulu di Mekah ya termasuk santri terbaiknya Said Muhammad. Intinya orang-orang yang dulu di pondoknya alim itu ketika ning Mekah ning Mesir ya tetap alim. Syaratnya sudah jadi mutawif. Modelnya terus doro duwe terus jadi mutawif, hoda-hada ra jelas. Repot wis. Niki mboten ngamuk niki ngamuk banget maksudnya. Kan ya sakake maksudnya ulama Indonesia kan ya alim-alim tenan. Siapa sih yang nggak ngerti alimnya Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud At-Turmusi, Mbak Aisan Jampes dengan Sirajul Thalibinnya, Syekh Zaini Bawean dengan kitab falaknya. Kula niku sakjane termasuk Mbah Sahal ngarang kitab Thariqatul Fusul. Niki Gus Adi pernah ngaji sama Mbah Sahal. Kula niku cara ngarang kitab sakjane nggih saged. Wedi nek Gus Adi nyaingi ra iso dadi kula niku rada. Sakjane saya lah kompetisi. Api-apian ngarang. Engkok sing maca ora paham, padha wae ribet-ribet. Karena di Indonesia niku cara kula memang kita harus bangga. Terakhir kalau beri contoh yang Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu pernah punya pemikiran yang mufasir seluruh dunia itu enggak kepikiran. Beliau itu pernah mengingatkan kita begini, ini kemana nggak masuk akal. Syekh Nawawi kadang yang mau anehnya. Ini secara fikih jelas keliru, bukan keliru banget. Tapi secara ilmu yang di luar fikih itu benar. Angel kan, fikih salah tapi ilmu yang lain benar. Imam Nawawi itu pernah fatwa begini, orang minta mati syahid itu dosa. Kaget kan ulama Mesir, kaget ulama Mekah. Terus beliau cara menerangkan lucu. Man talaba syahadah itu ada dua. Kalau syahadah itu ibaratun an maktulil kafir, ini tidak sah. Bahkan dia bisa melakukan dosa besar. Karena maknanya syahadah apa? Ya Allah saya minta mati syahid. Berarti implementasinya apa? Ya Allah jadikan orang kafir bunuh saya sehingga saya mati syahid. Berarti dia ingin menjadi maktulal kafir, orang yang dibunuh orang kafir. Itu zillah, tidak ada kerennya sama sekali. Baru lama Mekah mantuk-mantuk, masuk akal juga. Ya saya ulang lagi, kok ketoknya ngowah-ngowah, ya ulang lagi. Yang dikatakan mati syahid itu dibunuh siapa coba? Dibunuh orang kafir kan? Berarti yang mati syahid berarti namanya apa? Maktulal kafir. Loh, orang kok minta supaya dibunuh orang kafir, itu kan nggak keren. Satu, melumpuhkan pasukan kita karena kita berkurang karena ada yang terbunuh. Wes ngurus yang mata ini kafir. Atau syahadah itu pokoknya ingin toh nyawa, saking senengnya Allah, nyawanya dikasihkan Allah. Kebetulan yang bunuh kafir. Nah yang kedua ini yang baik. Jadi syahadah kebetulan ini yang baik. Ya saya ulang lagi, saking cinta kita pada Allah, nyawa kita serahkan. Kebetulan yang bunuh kafir. Tapi jangan pernah berpikir syahadah adalah kamu dibunuh orang kafir. Makanya pernah ada orang kaya Jakarta, Gus doain saya bisa ngerawat orang yatim 100 sampai 1000. Saya jadikan orang kaya, doain jadi orang kaya, ngerawat anak yatim 1000. Saya bilang saya tidak akan mendoakan ila yaumil qiyamah. Itu kan baik Gus. Kalau doa kamu terkabul, Allah harus bunuh orang 1000 biar anaknya yatim. Mbok kalau ingin baik, yang baik saja, tidak usah gitu. Terus dia mikir, iya ya. Kalau 1001 orang kaya ngurmat anak yatim 1000, kalau semua orang kaya doa gitu, se-Indonesia yatim semua gitu. Ya kan untuk menjadikan yatim syaratnya bapaknya diapakan juga. Sudah kalau mau baik, baik saja, tidak punya cita-cita yang nggak jelas gitu. Mintanya 1000 lagi. Berapa orang harus dibunuh Allah supaya anaknya yatim gitu. Setelah itu dia tobat malah jadi nggak ngurmat siapa-siapa. Jadi kan, tapi apapun itu secara ilmu nggak boleh. Kamu berdoa ya Allah jadikan saya penanggung anak yatim 1000, nggak boleh. Pokoknya kalau kadung ada yatim ya di rumah gitu aja, nggak usah berdoa. Ya nggak usah berdoa, pokoknya ada yatim di rumah, nggak usah apa? Karena untuk mewujudkan yatim harus sabku kotli abi atau abihim terserah atau abaihim terserah. Ya makanya ini hebatnya Syekh Nawawi, beliau zaman itu sudah punya terobosan jangan, sehingga saat itu seorang Islam tuh gak kepikiran jadi maktulal kafir. Kalau perang ya ingin menang, perang kok ingin mati. Berkahnya itu terus pahlawan-pahlawan Indonesia, terus Pangeran Diponegoro, semua pahlawan itu ya jenenge perang ya kepengen menang.
Ojo mentang-mentang kowe nak syahid terus mlebu swarga awal terus kepengin jadi maktulal kafir. Itu dulu di Imam Nawawi itu top betul. Itu di surat An-Nisa ketika Imam Nawawi cerita asyuhada. Syuhada itu ada dua. Ada syuhada ibaratun an maktulil kafir. Lah ini fahadihi latas. Ini syahada yang tidak sah untuk kamu minta. Karena itu ibaratun an qatlil kafir dan itu dzillah. Itu kehinaan. Guys, kula suwun niki kenangan kula kersane guru-guru teng Maron, teng pundhok pundi mawon pokoke kula pesen. Khusus kaidah-kaidah nahwu contohnya Quran. Misalnya rapal ya goleki mushaf lah, sementing sehingga anak ini nanti gak gagap. Misalnya wawu qasam ya contohnya wadduha walaili lah. Lo bukti walaili ini jar karena atap wadduha yang majrur biwawil apa? Qasam. Wal fajri. Contohnya pewancet, jadi bareng ngaji tenan yo bingung. Mergo contohku gak ono ning jaa zaitun roh itu setan. Sudah gitu punya problem kalau punya santri Betawi kamu dianggap bohong karena jaannya agak zaitunnya agak jaa itu. Jaa zaitun sudah gitu ditambah roh itu zaitan. Saya melihat Zaid ya bener santrinya bilang, "Mana Pak Zaidnya, Pak?" Ya kalau suwun karena Quran itu pun jenengan ngandel kula. Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga saking mudahnya Quran. Saya tadi cerita Gus Adib, Gus Tasim itu banyak sahabat yang masih kafir itu mendengar Quran langsung Islam karena betapa mudahnya itu difahami. Sayyidina Umar Islam karena dengar Toha ma anzalna alikal Qur'ana litashqa. Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Sa'id bin Jubair itu masuk Islam karena Jubair bin Mut'im bin Adi. Kan ada tabi'in namanya Sa'id, tapi ini yang ceritanya yang Jubair bin Mut'im, an Muhammad bin Jubair bin Mut'im, namanya Jubair bin Mut'im. Itu dia masih kafir. Dia datang ke Medina itu sebagai negosiator supaya Nabi membebaskan Asra Badrin. Masih kafir. Nunggu Nabi sholat maghrib. Kebetulan Nabi baca wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Mbok ya kalau ngaku sebagai Tuhan itu dia wujud tanpa ada yang mewujudkan. Ternyata Fir'aun, Namrud, semua yang dipertuhan mereka wujud ada bapak mbahnya dan lahir di bumi. Am khalaqus samawati wal ard. Kalau merasa Tuhan mbok ikut menciptakan langit bumi, lahirnya di bumi kok merasa Tuhannya bumi, ini apa-apaan? Masa Tuhan sama yang diciptakan dulu yang diciptakan. Terus gitu. Terus katanya Jubair bin Mut'im tadi, kada qalbi ayatiro. Kalau dalam riwayat Musnad Ahmad disebut kada qalbi ayyan sodia. Hatiku hancur. Karena Muhammad lam yaktub syai'an min akli. Akal saya habis oleh logika yang dibangun Muhammad. Langsung matur Nabi masuk nopo? Islam. Jadi terus terakhir kalau cerita muqaddimah Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir terbaik ulama sepakat. Ini itu tafsir At-Tabari. Sampai ngendikan Imam Nawawi, lam yusannaf fil Islam misluh. Napa? Lam yusannaf fil Islam misluh. Enggak ada tafsir yang enggak ngiduk tafsir apa? Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau di awal ngendikan Quran itu mudah karena orang kafir dulu pun mendengar Quran itu paham sehingga masuk Islam. Wa aidon, alasan kedua tidak masuk akal misalnya Allah ngendikan gini pada orang kafir, iktabir bima la fahmalaka. Hei orang kafir, pahamilah Quran yang kamu tidak akan paham. Sampai Allah mendamu orang kafir, mentaubai orang kafir kan apa? Ada potensi paham sehingga kalau nggak paham disalahkan. Kalau dari awal nggak potensi paham berarti nggak bisa disalah. Ya ini jarang kalau ngaji serius nih, gara-gara diteror kalian yang khataman Quran be alfiyah. Kalau nak ngomong gak ilmiah kan kayak orang regani sing khataman. Nak ngomong ilmiah kita ya ora paham. Jadi ini memang angel. Jadi kiai pancen angel. Angel. Jadi kiai ku angel. Mulane sing bener atus kula terus ngawur ngoten mawon. Fadhole Allah jembar ngoten mawon wis pokoke. Terus mulane ibadah barang ya sak pase wae. Wong bu swarga fadhole napa? Pangeran. Sampeyan ora usah bayangno salatem koyo Imam Ghazali, koyo Syekh Qadir Jilani, ora ngaram pun. Terus pokoke salat koyo umume wong ngoten mawon. Standar takrib, mabadik fikihan pun pokoke sah ngoten mawon. Wong kok swarga ya mergo fadhole napa? Pangeran. Karena nggih repot wae. Khataman Quran itu kitab paling suci paling top sak donya. Alfiyah ku nahwu kasta tertinggi. Terus kula kon ngomong apa? Akhirnya kan kula ngomong ilmu papan atas. Nggih resikone nggih wow, gak paham niku wow.
Lah iso kae ngoten. Tapi kula husnudzon tadi. Wis Kang sampean tenang ae, suudzon ku haram pun tenang mawon. Jadi di hati saya orang kok apal tenan ta ora rai-rai ngene iki mboten ngarang. Saya ini pengagum hukum. Suudzon itu haram. Mempermalukan orang juga haram. Ngetes yang bikin malu juga haram. Meskipun husnudzon kadang ya goblok tenan. Wis ora apa-apa lah. Goblok kan gak mesti haram, tapi kalau suudzon niku haram. Jadi tapi kalau suwun pokoke geng sithik diyakini Alfian diyakini kersane wau ketika napa wonten kaidah sing pilihan jasmin wasyib bil jasmi takhirun kufi kados wa min mudhari indikana munjazim tuhdafunu wa khasfumal jisim. Jadi kadang kayak walam yaku itu polanya kan kayak muktal, kayak nakis wawi yang dibuang karena jazm. Ternyata dari apa? Walam yakun apa? Itu di Quran diantaranya dipakai ketika Sayyidah Maryam dengan apa? Walam aku bahagia. Nama walam aku bahagia. Ada lagi awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yakun syai'a. Asluhu walam yakun syai'a. Jadi pola-pola seperti itu kitab Alfiyah sangat nolong sekali. Nggih matur nuwun. Ora usah arep-arep ngundang menes iki stop lah pokoke kula niki barokah kula hormat Mbak Anwar. Maca adat pondok nak hormat abe hormat putrane. Kula mulane nek ketemu Gus Adib ya mikir nak nganggo dekne nganggo putrane Mbak Anwar terus menang-menangan. Tapi cara fikih Gus menang-menangan tetap haram ngono kan. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa alladhin kami man sakam bimana fi halamat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'am. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa fahimna fahman nabiyyin wa khidna Allah manfa'na bima 'allamtana wa alima Allah marhaqaha Rabbana hab lana min azwajina Allahumma ij'al ma'ad ma'adan baraka minna waj'alna kana min mu'minin warzuq man takana min Allahumma arhamna Rabbana hab lana min azwajina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa sallallahu al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hijratu